zaman ini. Terima kasih Tuhan, urapilah firman-Mu. Roh Kudus bekerja, berkati umat-Mu semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin dan amin. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah diberkati Tuhan. Tuhan berkati saudara. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar semua? Hari ini firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin hal biasa, tetapi ini yang Tuhan tunggu. Amin. Kenapa kita masih hidup? Melihat keadaan zaman ini. Kenapa kita masih hidup melihat keadaan negeri kita yang sepertinya makin-makin merajalela kekacauannya. Dunia yang semakin dilanda oleh kejahatan, tapi kita masih hidup di tengah-tengah yang demikian. Tuhan mau kita membimbing seseorang datang kepada Dia. Haleluya. Kalau tidak, kita sudah diangkat. Kita sudah diambil dari dunia yang jahat ini. Tapi Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, supaya melalui hidup kita, orang yang masih jalannya menuju neraka bisa kita tarik. Amin. Haleluya. Apakah saudara sudah mengalami pertemuan dengan Yesus dalam hidup saudara? Saya percaya sejak kita lahir baru, kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, bukan apa kata orang tua lagi, bukan apa kata orang lagi, tetapi kita sendiri sudah mengalaminya. Tentu kita di hadirat Tuhan. Tiap-tiap hari sejak kita lahir baru kita menikmati hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita bisa terharu. Kita bisa menangis bukan karena persoalan lagi. Tapi karena kita mengingat betapa besarnya kasih Tuhan. Seandainya kita tidak diselamatkan. Seandainya kita masih dalam kubangan dosa. Lalu kita ingat betapa Tuhan baik. Maka kita bisa meneteskan air mata. Haleluya. Haleluya. Lalu dalam kesesakan kita berseru, Tuhan menolong. Secara dunia juga, kalau kita bertemu dengan orang yang terkenal, pejabat kah dia, artis terkenal kah dia, ya, saudaraku, pastilah kita bangga. Betul? Betul? Kita ajak lagi dia berfoto, lalu kita posting di media sosial kita. Kenapa? Kita bangga ketemu dengan dia. Saudaraku, jangankan berbicara atau berjabat tangan, bahkan tidak mungkin tidak bisa sempat berfoto bersama, melihat saja dari dekat. Aku tadi melihat si Anu loh. Aku tadi melihat Bapak Jokowi loh di San Plaza. Tapi karena banyak orang gak bisa aku dekat. Tapi bangga menceritakannya. Saudaraku, apalagi untuk bertemu dengan Yesus Kristus, Raja segala Raja, Juru Selamat dunia. Betapa itu sangat berharga. Bagi kita, juga bagi orang yang kita ceritakan. Bagi orang kita bimbing untuk bertemu dengan Dia. Kita belajar hari ini dari seorang murid Tuhan yang agak jarang dibicarakan orang. Ya, namanya Andreas. Kita baca dulu Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Sama-sama 1 2 3. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, umumnya yang sering dibicarakan orang, yang sering kita tahu adalah
murid utama, murid orang dalam kira-kira begitu. Orang terdekatnya Yesus itu ada 3, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini yang selalu menemani Yesus di dalam situasi tergenting sekalipun. Misalnya di mana? Waktu Yesus membangkitkan anak Yairus. Anak Yairus ini sudah mati karena merasa orang itu melihat Yesus itu terlambat datang. Matilah anak Yairus. Orang-orang sudah berkata, ngapain lagi kau merepotkan Yesus? Anakmu sudah mati. Lalu Yesus datang dalam Markus 5 ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Itu yang disebutkan di sana. Kemudian waktu Yesus mau ditangkap, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dalam Markus 14 ayat 32 sampai 33. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lagi-lagi yang disebut di sini Petrus, Yakobus, Yohanes. Padahal yang membawa Petrus ini kepada Yesus adalah siapa tadi kita baca? Andreas. Nah, di sini kita belajar yang pertama, Simon Petrus ini adalah adik kandung daripada Andreas. Andreas sudah terlebih dahulu bertemu Yesus, lalu dia bersaksi kepada Simon Petrus. Ini berbicara tentang keluarga kita, Yerusalem kita. Tanggung jawab kita mengajak keluarga kita datang pada Yesus. Haleluya. Pelajaran berikutnya, jangan cemburu kalau orang yang kita bawa lebih maju dari kita. Jangan iri kalau orang yang kita menangkan lebih diberkati dari kita. Jangan iri kalau orang yang kita layani lebih diurapi dari kita. Haleluya. Saudaraku, namun Andreas ini sangat-sangat setia. Sekalipun Yesus tidak menjadikannya orang paling yang dibawanya kemana-mana, walaupun dia memang murid, tetapi yang terdekat hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi Andreas ini sekalipun dia tidak begitu terkenal, tapi dia orang yang setia. Bahkan pasca penyaliban Kristus, dia tetap setia. Dia ikut berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 14 namanya disebut. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, lagi-lagi pertama disebut, yang dimenangkan oleh si Andreas tadi. Dan Yohanes, itu teman dia sendiri, murid Yohanes Pembaptis yang menjadi rasul. Jadi dulu banyak nama-nama yang sama. Yohanes Pembaptis, muridnya juga namanya Yohanes, teman Andreas ini. Kemudian Yakobus dan Andreas, dan seterusnya. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dia setia. Andreas murid yang setia sekalipun tidak terkenal. Katakan kiri kanan saudara, walau kau tidak terkenal, tetaplah setia. Haleluya. Nah saudaraku, tetapi yang penting kita pelajari hari ini adalah setelah kita mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu besar dalam hidup kita, maka sudah tentu kita memiliki kerinduan untuk membawa, untuk membimbing orang lain. Pertama keluarga kita, kemudian yang lain untuk datang pada Tuhan Yesus. Saudaraku, mengapa? Karena bertemu dengan Yesus adalah suatu hal yang pasti mengubahkan hidup. Tiap orang yang bertemu dengan Yesus pasti hidupnya berubah. Jadi kalau belum berubah,
Kenapa? Gak mau berubah, itu aja. Tidak ada orang yang telah bertemu dengan Yesus akan tetap sama. Katakan amin. Setelah Andreas bertemu dengan Yesus oleh pelayanan Yohanes Pembaptis, dia nggak diam. Andreas pergi menemui adiknya, Simon Petrus. Simon saudaranya, belum ada Petrus namanya pada masa itu, pada awal-awalnya. Perhatikan, ini bukan pertemuan biasa, tapi pertemuan yang menghasilkan murid yang sejati. Hidup berubah. Nelayan bisa jadi rasul. Orang yang dibawa Andreas ini yang bernama Simon ini, kita baca di ayat 41 sampai 42, kita ulang. Ayat 41 sampai 42 Yohanes 1 tadi. 1, 2, 3. Andreas mula-mula bertemu dengan 41. Sama-sama. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jalan hidup Simon berubah karena bertemu dengan Yesus. Haleluya. Layanilah, bimbinglah, sungguh-sungguh seseorang tanpa memandang status sosialnya, karena kemungkinan orang tersebut bisa dipakai Tuhan luar biasa. Siapa sangka Andreas membawa Simon, lalu Simon ketemu Yesus. Yesus berkata kepada Simon, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Simon adalah nama yang umum pada saat itu. Makanya kalau kita baca Alkitab kita, ada banyak bernama Simon. Ada nama Simon si penderita kusta. Ada namanya Simon si jelot. Simon si penyihir. Simon dari Kirene. Namun Simon yang kita pelajari ini adalah Simon yang paling terkenal di antara semuanya. Yesus memberikan nama kedua kepada Simon, yaitu siapa tadi? Petrus, sama dengan Kefas, artinya batu karang. Kamu akan dipanggil Kefas. Kefas atau Petrus yang berarti batu karang. Kenapa Tuhan ubah namanya? Alkitab menyatakan bahwa Simon ini orang, kalau orang sebut sekarang ini, orang yang impulsif, itu terlalu bersemangat, spontan tanpa pikir panjang, mudah goyah. Itu dia. Ya. Jadi karena spontannya dia, karena semangatnya dia, sering bersalahan. Tetapi Yesus mengubahnya. Kau akan disebut Kefas atau Petrus, batu karang. Sekalipun orangnya yang seperti itu tadi, yang terlalu bersemangat jadi bersalahan, tapi Yesus memanggilnya batu karang. Ini menunjukkan bahwa Yesus ingin mengubah dirinya menjadi apa yang Tuhan mau. Apa dikatakan Matius 16 ayat 18 tentang dia? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas nama Petruslah gereja dibangun. Haleluya. Siapa sangka orang yang dimenangkan oleh Andreas, diubahkan Tuhan hidupnya, dan benar Allah memakai Petrus dengan sangat luar biasa dalam meletakkan dasar gereja. Petruslah yang pertama kali memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Dalam Kisah Rasul 2 yang 14 sampai 47. Petrus juga hadir ketika orang-orang Samaria untuk pertama kalinya menerima Roh Kudus. Dia juga orang pertama yang membawa Injil kepada bangsa non-Yahudi dalam Kisah 10.
Betapa luar biasa hasil dari kesaksian Andreas yang membimbing Petrus bertemu Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang akan saudara bimbing datang pada Yesus? Lihat ke depan. Bisa saja dia menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Jangan hidup bagi diri sendiri. Ini saatnya, saya ulang lagi. Kenapa kita masih hidup sekarang? Kita lihat semua kekacauan dunia ini. Dikatakan Rusia sudah siap akan rudalnya. Beberapa orang berkata perang dunia ketiga segera. Kenapa kita masih ada sekarang ini untuk mendengar semua itu? Negeri kita, pemilu sudah selesai, tapi persoalan makin banyak. Kenapa kita masih ada di negeri ini? Untuk membimbing orang datang pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Miliki kerinduan membimbing orang lain bertemu Yesus. Peduli. Tanpa Andreas, mungkin Petrus tidak akan berjumpa dengan Yesus waktu itu. Melalui Andreaslah Petrus bisa mengenal Yesus. Dan saya katakan tadi menjadi murid Yesus, bahkan termasuk dalam 3 murid terdekat. Sudah saya katakan juga bahkan pada akhirnya Petrus menjadi rasul yang besar. Menjadi pemimpin gereja yang mentobatkan banyak jiwa untuk percaya pada Yesus. Berjumpa dengan Yesus, menerima mujizat terbesar, yaitu keselamatan jiwa. Haleluya. Tetapi mujizat lainnya pasti juga akan menyusul. Amin. Andreas seorang yang sangat peduli akan orang lain. Yesus pada masa itu, kejadian berikutnya, kita lihat kepedulian Andreas ini. Kita dapat saksikan dalam peristiwa waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, tiba-tiba ada masalah. Sudah larut. Orang ini sudah lapar, belum makan sama sekali 1 harian. Beberapa murid mendatangi Yesus. Mereka kasih usul, suruhlah pulang semua. Bahkan beberapa murid masih menyindir. Bagaimana Tuhan memberikan makan sebanyak ini orang? Kalau kita mengeluarkan 200 dinar pun, itu gaji 1 tahun. Bayangkan. Tapi tidak akan cukup memberi makan sebanyak ini. Tapi respon Andreas beda. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dia lagi-lagi mempertemukan seorang anak kecil kepada Yesus. Walaupun dia masih agak ragu, tetapi ada satu keberanian. Bisa saja Tuhan lakukan sesuatu. Padahal dia persis tahu bahwa apa yang dibawa anak kecil itu terlalu sedikit. Tapi dia tetap membawa anak itu kepada Yesus. Dan kita tahu kisah berikutnya. Melalui 5 roti dan 2 ikan, si anak yang dipertemukan Andreas tadi dengan Yesus, 5.000 orang lebih makan dan kenyang. Sekali lagi Andreas peduli. Dan karena kepedulian Andreas mempertemukan seseorang dengan Yesus, orang banyak diberkati. Haleluya. Jangan lihat, siapalah orang ini. Orang miskinnya ini. Keadaannya papanya ini, dibawa pun ke gereja menyusahkannya ini. Jangan demikian. Siapa tahu orang yang saudara bimbing itu, dia dapat warisan tiba-tiba.
Lalu melalui warisan yang didapatnya, dia dijamah Tuhan, dia bangun sebuah gereja yang luar biasa. Haleluya. Jangan pandang orang dari status sosialnya. Jangan bilang, ini miskin, gak ada gunanya ke bawah, gak nolong ini. Banyak orang sekarang gitu. Udahlah selamatkan aja orang kaya biar bisa bangun gereja. Oh, bukan hati Tuhan itu. Haleluya. Justru waktu Yesus menyuruh orang-orang untuk mengundang pesta anak domba di dalam Lukas itu, undang orang-orang yang miskin. Jangan takut ketemu orang miskin, karena kita pun masih ada yang miskin, dulu miskin, mungkin sekarang sudah diberkati. Jangan kita merasa capek aku nanti bawa dia. Berpikir seperti Andreas berpikir, amin. Tuhan sanggup mengubahkan hidup seseorang, amin. Selain Andreas, ada satu murid lain lagi. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 45 sampai 51 itu, di perikop itu, ada Filipus. Setelah Filipus diselamatkan Yesus, kalau Filipus ini bukan orang lain bersaksi sama dia, Yesus langsung. Ya, ikut aku katanya. Saudara baca di ayat atasnya. Lalu ikutlah si Filipus. Setelah dia rasakan kasih Yesus, dia bersaksi ke Nathanael. Di kitab lain Nathanael ini disebut Bartolomeus. Beda dengan Simon. Kalau Simon tadi langsung mau. Ini pelajaran kepada kita untuk menghadapi tipe-tipe orang. Tetapi si Nathanael Bartolomeus ini, dia sedikit datang dengan perlawanan. Dia skeptis, dia ragu. Ya, karena Filipus ini memberitahunya Yesus itu berasal dari Nazaret. Setahu Nathanael ini, Nazaret ini kota yang paling dibenci pada saat itu. Gak akan ada orang baik berasal dari Nazaret. Maka dia ragu. Nathanael menjawab, dapatkah sesuatu yang baik muncul dari Nazaret? Untuk membuktikannya, Filipus berkata, mari lihatlah. Mereka berjalan bersama. Filipus mempertemukan Nathanael dengan Yesus. Wow, sesuatu yang dahsyat terjadi. Setelah Yesus bertemu dengan Nathanael, apa dikatakan? Lihat, inilah seorang Israel sejati. Perhatikan, padahal dia tadi ragu. Inilah dia seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus tahu dia ini ragu, dia ini jujur dia. Memang dari Nazaret. Karena memang Yesus bukan lahir di Nazaret, tapi lahir di Bethlehem. Nathanael menjawab, waktu Yesus berkata, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael menjawab, bagaimana kau mengenal aku? Situ dia mulai berpikir, siapa ini? Bagaimana kau mengenal aku? Dan Yesus berkata, sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihatmu di bawah pohon ara. Nah, keajaiban pengetahuan Yesus ini membuat jiwanya mulai terguncang. Mengubah pikiran Nathanael. Dan dia menjawab, Rabi, artinya guru. Engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Inilah titik balik dalam kehidupan Nathanael. Nathanael orang yang skeptis tadi, orang yang ragu-ragu tadi menjadi percaya. Kalau ada orang saudara layani dia ragu, siapa itu Yesus? Banyaknya orang ikut Yesus gak berubah hidupnya. Ragu dia. Bimbing dia lagi bertemu Yesus, amin. Dan setelah Yesus lihat perubahan Nathanael tersebut, Yesus berjanji kepadanya di ayat berikutnya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu.
Hal-hal besar apa yang dimasukkan Yesus? Di ayat 51 janji Yesus begini, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Secara singkat artinya apa? Kalau kita percaya, sorga terbuka bagi kita. Haleluya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, yang ragu-ragu, sorga tertutup. Saudara pilih percaya atau ragu? Katakan, saya percaya kepadamu Tuhan. Amin. Bisa saja kita bersaksi kepada seseorang. Mereka awalnya tidak percaya. Mereka meragukan Yesus seperti Nathanael. Tapi berusahalah meyakinkannya bahwa kalau dia bertemu Yesus, hidupnya pasti dijamah Tuhan. Maka sesuatu akan terjadi. Hal-hal yang besar akan terjadi. Sama seperti kita. Walaupun kita mungkin gak ada uang, gak kaya, tapi hati kita damai. Kita bisa bersuka cita karena Yesus ada di dalam kita. Gak stres kita melihat dunia ini. Kalau saya lihat berita, makin kacau negeri ini. Bagaimananya akhlak mahasiswa ini? Udah demo lagi di mana-mana. Bagaimananya akhlak manusia sekarang ini? Presiden sebaik itu mau dimakzulkan. Bagaimananya keadaan dunia ini sekarang? Kok kacau ini semua. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu ada jalan keluar dari Tuhan. Kita enggak stres. Kita enggak ketakutan. Wow, harga semakin naik. Semua naik, hanya gaji yang enggak naik. Tapi kita tidak khawatir. Jikalau kita menyadarinya, maka kita tidak berhenti berdoa. Dan membimbing jiwa-jiwa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka dapat melihat hal-hal besar terjadi dalam hidup mereka. Ada seorang bapak gereja disebut dulu. Ya, di Iskandaria di Mesir. Dalam sejarah gereja, bapak gereja bernama Agustinus namanya. Dia mengaku bahwa betapa perubahan dirinya itu terjadi karena ada orang yang gigih mendoakannya dan mempertemukannya dengan Yesus. Dan di kisahnya itu, di sejarah gereja dituliskan, siapakah orang itu? Yaitu ibunya sendiri. Doa dan bimbingan ibunya sangat berperan mempertemukan dia dengan Yesus, dan dia menjadi bapak gereja pada masa itu. Ibu-ibu, bimbing anakmu mengenal Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak, bimbing anak kita mengenal Yesus. Haleluya. Semalam saya ajari muda-mudi supaya jangan memiliki akal yang bobrok. Kalau sekolahmu, kampusmu, gengmu mengajak untuk demo, jangan pernah ikut di dalamnya. Dalam 1 Timotius itu dituliskan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Salah satu di situ berontak pada orang tua. Salah satu di situ garang, tidak suka yang baik, sukanya berkelahi, sukanya membuat onar, bobrok akalnya. Kata firman Tuhan. Tidak ada lagi moral yang baik. Tidak hormat lagi pada pimpinan. Tidak hormat pada orang tua. Jauhilah mereka itu, kata firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan, malah disuruh menjauh. Haleluya. Kita orang tua, kita bimbing anak kita mengenal Tuhan dengan benar. Membimbing, membawa orang lain bertemu Yesus di sini, bukan menyuruh-nyuruh ya. Ibadah kau, tapi kita enggak ibadah. Ibadah kau, kita katakan kepada seseorang, tapi kita menjauh, bukan. Bersama-sama. Membimbingnya berarti kita ikut. Maksudnya yang pertama, membawanya untuk beribadah dan menyembah Tuhan, amin.
Yang pertama maksudnya membawanya untuk beribadah dan menyembah Tuhan, amin. Dibimbing dia. Puji Tuhan, orang tua yang ada di sini, kalau saudara bersama dengan anak-anak saudara, saudara lihat bagaimana dia beribadah. Nah, kalau belum tepat, dibimbing dia. Bukan dimarahi, bukan diejek. Kau main handphone aja kerjamu, lakukan sesuatu, tahan handphonenya kalau mau ke gereja, itu lebih baik. Haleluya. Atau apa saudara kita buat? Yosua 24:15b berkata, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengajak keluarganya beribadah kepada Tuhan. Siapa keluarga kita yang belum beribadah? Itu tugas kita membawanya. Men saudaraku, jika masih sulit, doakan terus. Berusaha sungguh-sungguh. Andreas, dia bawa adiknya. Haleluya. Dan adiknya jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan pada masa itu. Yang kedua, membimbing maksudnya bawa dalam pengajaran firman Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan. Hosea 6:3 berkata begini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi harus ada usaha. Katakan kiri kanan saudara, harus ada usaha. Haleluya. Ia pasti muncul seperti fajar. Enggak mungkin orang yang berusaha dibiarkan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita orang tua, kalau berusaha mengajari anak kita, pastilah Tuhan itu muncul seperti fajar untuk menolong anak kita itu. Amin. Di sini Nabi Hosea mengajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apa artinya? Bukan hanya beribadah saja, tapi kenal Tuhan melalui pengajaran firman. Amin. Bimbing dia untuk memahami firman. Kalau dia belum tahu dasar-dasar kekristenan, bimbing dia masuk pemberitaan dasar. Udah cukupkah? Enggak. Belum. Harus terus dibimbing sampai benar-benar kenal, amin. Kenapa? Karena itu yang disukai Tuhan. Dikatakan ayat 6 dalam Hosea 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apa maksudnya ini? Ada orang kalau menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, ya dia bisa. Tapi kalau sudah dengar firman, dia ngantuk. Tapi tahukah saudara, Tuhan lebih suka kita dengar firman daripada menyanyi, menyembah. Ini dia. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Itu termasuk penyembahan. Pujian penyembahan masa ini. Sekarang banyak orang suka menyanyi nyanyian rohani. Bisa saja dari pagi sampai malam dia menyanyi nyanyian rohani. Itu hanya untuk jiwanya bersuka. Tapi dia gak kenal Tuhan itu. Kalau dia sakit, dia gak percaya dia bisa sembuh. Kalau dia punya masalah, tetap juga dia bersungut-sungut, tapi nyanyi rohani. Itu dia tadi. Tuhan lebih suka kita kenal dia melalui firman-Nya daripada hanya nyanyi, menyembah, tapi enggak kenal. Maka dikatakan mulutmu memuji aku, tapi itu dia. Jadi ukurannya bukan lagu rohani, walau itu harus. Walau itu memang penting, tapi jangan bergantung aku sudah menyanyi nyanyian rohani satu hari ini. Tapi gak kenal hati Tuhan. Baca Alkitab malas. Sekali baca ngantuk. Duduk dengar khotbah ngantuk. Itu gak kenal lah Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tadi dikatakan, apa tadi nyanyian kita? Ajarku memahami semua. Ini apa yang diingini Tuhan? Ini diingini Tuhan. Pengenalan akan Dia.
agar kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, membimbing. Artinya, membawanya dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Nggak cukup udah dibawa sekali, udah. Habis urusan, enggak. Efesus 1:16-19 berkata begini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Di sini Rasul Paulus mengajak untuk mengingat apakah keluarga kita yang kita bawa, jiwa-jiwa yang lain yang kita bawa, mengingat mereka, mendoakan mereka untuk pertumbuhannya, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan dengan benar. Kami di doa semalaman ini kami doakan ayat-ayat ini untuk semua saudara. Mungkin saudara berkata, kok enggak bertumbuh-bertumbuh aku ya? Doa sudah ada pada saudara. Sekarang bagaimana sambutan saudara? Sudah ada yang berkorban berdoa bagi saudara. Bagaimana supaya saudara mengenal Tuhan dengan benar? Harus seperti dua sisi mata uang. Kalau satu sisi gak laku, betul? Kami berdoa, saudara juga harus mau dibimbing. Katakan kiri kanan saudara, mau dibimbing. Mari kita mau dibimbing. Haleluya. Saudaraku, di ayat 16-nya dari Efesus 6 berkata begini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini mengingatkan kita untuk terus berdoa bagi orang-orang, bagi jiwa-jiwa yang sudah kita bawa ke Tuhan. Di mana dia sekarang? Bagaimana keadaannya? Ingatlah, bukan karena kekuatan kita memang. Bukan karena kekuatan kita sehingga jiwa itu berubah. Bukan karena kekuatan kita dapat membawa dia kepada Tuhan. Itu Bapa yang mengerjakannya. Dikatakan Yohanes 6:44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Lah kalau begitu ya udahlah, ngapain lagi bersaksi? Jangan berhenti di situ. Memang pekerjaan Roh Kuduslah yang menginsapkan manusia di dunia ini akan dosa, seperti Yohanes 16 ayat 8 menuliskannya. Tetapi kita, saya dan saudara, sebagai orang yang sudah terlebih dahulu mengalami kasihnya, seperti Andreas tadi, seperti Filipus tadi yang langsung didatangi Yesus, harus melakukan perintahnya. Apa saudaraku? Memang pekerjaan Bapa menggerakkan orang itu. Memang pekerjaan Roh Kudus menginsapkan orang itu. Tapi harus ada orang yang berdoa. Harus ada orang yang membimbing. Amin. Amin. Wujud nyata dari ketaatan kita ialah kesediaan kita untuk melayani orang itu. Kesediaan kita untuk membimbing orang itu. Menggunakan segala daya, talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah kita dipercayakan harta? Apakah kita dipercayakan waktu? Apakah kita dipercayakan cakap untuk berbicara? Dan talenta-talenta lainnya. Adakah kita dipercayakan uang, kepandaian dan lain-lainnya? Itu kita gunakan untuk memenangkan sebanyak-banyaknya orang bagi Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita sebagai murid-muridnya, Matius 10 ayat 7. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Katakan kiri kanan saudara, pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Amin? Amin? Mau? Kita sudah nikmati kasih Tuhan itu, amin? Tapi Tuhan masih mau menunggu. Kenapa kita belum diangkatnya sekarang?
Kenapa kita masih dibiarkannya seperti diutus ke tengah-tengah serigala? Yaitu untuk memenangkan mereka. Jiwa-jiwa begitu berharga bagi Tuhan Yesus. Dia nggak pakai malaikat. Dia pakai orang percaya. Orang percaya katakan saya. Karena jiwa itu apapun status sosialnya di luar sana sangat berharga bagi Yesus. Ajaklah, bimbinglah mereka datang pada Yesus. Tanda kutip, jangan dengan terpaksa. Apa saudaraku? Tapi dengan kerelaan dan kelembutan. Kenapa rela? Karena kalau terpaksa gak ada guna. Kelembutan, karena memang orang itu pasti akan menimbulkan emosi kita seperti tadi. Nathanael melawan Filipus. Mana mungkin ada yang baik dari Nazaret? Ada orang yang menantang saudara. Hidupmu pun masih begitu-begitu aja, kau ajak-ajak aku. Kulihat dulu hidupmu jadi berkat. Lalu kita berjuang. Berkati aku Tuhan supaya bisa bawa dia. Supaya jadi kesaksian. Haleluya. Saudaraku, teruslah giat melayani dengan aktif. Membawa, membimbing mereka. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan saudara pasti menerima upahnya. Upahnya nggak jatuh pas 1 kilo di depan saudara. Saudara bawa orang, nah 1 kilo untukmu. Saudara bawa orang, nah 1 triliun untukmu. Enggak. Tetapi yang pasti tidak ada jeripaya yang sia-sia. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. 5 menit lagi sanggup? 1 Korintus 15, 58. 1, 2, 3. Berdirilah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Giat melakukannya. Giat membimbing orang datang pada Yesus. Amin. Kalau itu kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada jerih payah saudara yang sia-sia. Amsal 14 ayat 23a berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Yang mau beruntung katakan saya. Walaupun ada Bapak Maruntung Sitorus di sini, tetapi keberuntungan datang dari Yesus. Haleluya. Saudaraku, tidak ada kata sia-sia jika kita berjerih lelah bagi Tuhan dan kerajaannya. Gak akan berutang Tuhan itu. Mungkin orang yang saudara layani itu cuek, angkuh, gak tahu diuntung, gak tahu bersyukur. Gak masalah, Tuhan akan perhitungkan. Amin. Jangan menuntut dari orang yang kita layani tersebut. Doakan dia supaya sadar, amin. Apa upah kita? Hidupmu bercahaya. Daniel 12 ayat 3 berkata begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tuntun banyak orang. Apa saudaraku? Diriku pun gak bisa kutuntun. Saudara bilang, ya itu sebabnya bangkitlah. Kalau kita masih dalam tuntunan, maulah. Dan setelah kita bisa menuntun orang lain, kerjakanlah. Haleluya. Apa upah kita? Mahkota kebenaran. Dituliskan 2 Timotius 4 ayat 5 dan 8. Lakukanlah pemberitaan Injil. Katakan kiri kanan saudara. Lakukanlah pemberitaan Injil. Dikatakan lagi, tunaikanlah tugas pelayananmu. Maka tersedia mahkota kehidupan kepada orang yang merindukan kedatangannya. Bukankah kita merindukan kedatangan Yesus? Kenapa kita menuntun orang datang ke gereja? Kenapa kita menuntun orang melakukan kebenaran? Karena kita menantikan kedatangannya kedua kali, betul?
Itunya pengharapan kita. Karena nggak selamanya kita di dunia ini. Umur kita 70-80 kalau kuat, kata firman Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, yang paling tinggi pada masa perjanjian lama 120. Nah, setelah itu dikatakan lagi 70, kalau kuat 80. Adalah mungkin super kuat, sampai sekian. Tapi nggak akan melebihi 120 tahun. Nah, lakukan, amin. Apalagi upah kita, mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2:19 berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Orang yang kita tuntun itulah mahkota kemegahan kita. Haleluya. Dan Lukas 15 ayat 7 ada tertulis, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada orang kumpulan-kumpulan, di situ semua sudah bertobat. Sudah menikmati sorga. Belum pun sampai ke sorga, sudah menikmati suasana sorga. Oh, sudah happy-happy. Tapi kalau ada satu orang yang bertobat di bawah, Tuhan lebih menghargakan itu. Amin. Dengan kata lain, seluruh penghuni sorga bersukacita saat ada satu orang dimenangkan bagi Kristus. Dan pada saatnya nanti, para pemenang jiwa akan lebih bersukacita lagi karena jerih lelahnya dalam melayani jiwa-jiwa selama di dunia ini diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan hanya di sorga nanti diperhitungkan, saat di bumi ini pun sekarang Tuhan tahu kebutuhan saudara. Betapa berartinya jika kita membimbing seseorang datang pada Yesus seperti Andreas terhadap Simon Petrus, seperti Filipus terhadap Nathanael. Andreas, Simon itu adalah saudaranya sendiri. Kadang-kadang keluarga kita sendiri sulit dimenangkan. Namun Andreas memberi kita contoh yang baik untuk bersaksi tentang Yesus, bahkan keluarga terdekat kita. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, keluargaku yang ini, pakai aku seperti Andreas membawa saudaranya. Amin. Memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa, membimbing jiwa-jiwa datang pada Tuhan Yesus pada masa sekarang ini, memang bukanlah pekerjaan mudah. Kenapa? Karena banyak tantangan kita. Satu tantangan dari diri kita, kerja harus lebih keras karena situasi ekonomi. Itu yang pertama tantangannya. Gak ada waktu. Kedua, orang sekarang lebih suka main gadget daripada beribadah. Lebih suka main gadget daripada mendengarkan hal-hal rohani, melakukan hal-hal rohani. Seseorang berkata, handphone ini menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau saudara sadar, pasti saudara berkata betul. Betul apa betul? Kalau sudah berselancar tangan ini, pengen lagi dan pengen lagi. Kita lupa, doa 1 jam bosan. Tapi berselancar di handphone 2-3 jam, bahkan sampai tengah malam, sampai terlambat ibadah karena main handphone bisa. Betul itu. Itu menjauhkan. Memang banyak keberuntungan di dalamnya kalau dipakai dengan positif. Tapi akan lebih rugi kalau tidak tahu kita menatanya dengan baik. Demikian juga penginjilan. Kita layani pun dia sudah puas dengan handphonenya. Di sini aku bisa dapat hamba Tuhan yang lebih diurapi katanya. Handphone ini aku bisa lebih dapat khotbah yang lebih hebat. Salah satu tantangannya.
Meski demikian, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berhenti. Walaupun begitu canggih handphone itu, lihat hidup manusia makin rusak kok. Enggaknya makin baik. Lihat moral mahasiswa itu. Lihat moral mereka bagaimana. Kurangkah mereka melihat semua yang di handphone itu? Enggak. Justru dari situ mereka tahu bagaimana berontak. Justru dari situ mereka tahu bagaimana melakukan perlawanan. Belajar hal-hal yang tidak baik. Dari survei dikatakan, anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan kuliah, sudah lebih banyak yang free sex daripada yang bersih. Kenapa? Akibat digital. Kenalan di handphone, besok bisa kawin. Nggak nikah. Itu dia. Itu salah satu hambatan, salah satu tantangan. Tapi seberat apapun keadaannya, kita harus terus melakukannya dengan roh yang menyala-nyala. Kita harus lebih menyala untuk mengatasi keadaan tadi. Kalau kita tidak punya waktu, Senin sampai Senin terus full. Minta sama Tuhan kekuatan ekstra. Misalnya hari Minggu seperti ini. Ininya saatnya aku istirahat. Tapi minta sama Tuhan, 1 jam ku persembahkan untuk mengunjungi si Anu, untuk ketemu dengan si Anu, untuk membimbing dia, menuntun dia datang pada Yesus. Waktu yang 1 jam ku pakai ini Tuhan, gantikan dengan kekuatan baru. Walaupun kurang jam istirahatku, walaupun kurang jamku untuk melakukan sesuatu, Engkau sanggup menggantikannya. Amin. Itu kalau memang full saudara dari Senin ke Senin. Tapi kalau memang adanya waktu, paling tidak 1 jam per minggu, usahakanlah ketemu orang, menuntun dia datang pada Yesus. Tadi sudah kita lihat beberapa hal yang bisa menuntun dia. Bahwa dia mengenal Tuhan, bahwa dia beribadah, bahwa dia bagaimana menyembah Tuhan, bahwa dia mengenal firman Tuhan. Doakan dia, bertalu-talu berdoa, sampai dia kenal, sampai dia kuat. Seperti saudara kuat, orang itu pun kuat. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bisa diperhatikan? Lihat dulu seisi rumah. Yang mana di rumahku ini yang belum sungguh-sungguh beribadah. Memang pantatnya, maaf kata, duduk di gereja, tapi dia tidak sungguh-sungguh beribadah. Lihat, saudara lihat. Saudara tahu. Ya, terutama kita orang tua, kita lihat anak kita. Leader group, perhatikan anggota LG-nya. Yang mana di sini anggota leader live groupku ini masih hanya sekedar duduk. Masih hanya sekedar datang, tuntun lagi dengan lemah lembut, doakan lagi. Lalu siapa yang belum pernah ke gereja, keluarga inti kita, itulah Yerusalem kita, Judea kita, tetangga kita, Samaria kita, orang yang lebih jauh, sampai ke ujung bumi. Di mana kita berada, di mana kita jualan, itu ujung bumi kita. Di mana kita berusaha, di mana kita berbisnis, di ujung bumi mana kita diletakkan Tuhan. Jadilah penuntun orang bagi kerajaan sorga. Amin. Orang seperti itulah yang bercahaya hidupnya. Kalau harta dunia ini tinggalnya itu, memang perlu harta, memang perlu makan, perlu itu semua, perlu pakaian. Tapi jangan demi mengejar branded, lalu kerja kerasnya minta ampun, sampai gak ada waktu untuk istirahat, sampai gak ada waktu untuk melayani. Tapi kalau memang itu masih kebutuhan untuk diri sendiri, memang harus kerja keras. Tapi jangan sampai hilang kekuatanmu, tak ada upahmu di sorga nanti. Amin. Haleluya. Semangat.
Bisakah firman Tuhan ini mendorong kita? Kalau sedikit saja saraf kita ini kena, darah masuk ke otak hanya karena terjatuh, dan lunglainya seperti Opung Tessa sekarang di ruang ICU. Hanya terjatuh sedikit, itu aja. Luka, enggak apa-apa. Setelah berapa lama, pendarahan di otak. Sudah lunglai. Jadi hidup ini rapuh. Gak ada yang perlu disombongkan. Amin. Jadi apa yang kita buat? Seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk apa kita masih hidup? Kenapa masih Tuhan biarkan kita hidup? Ini mempertemukan orang kepada Yesus. Ingat saja itu, hidup ini rentan. Bahaya di mana-mana. Tadi saya share schedule kita. Ada bahaya, ancaman di mana-mana sekarang ini. Kita nggak tahu. Entah apalah yang bisa terjadi, ketepuk. Siapa yang mengharapkan itu? Itu pelajaran bahwa hidup ini rentan dengan bahaya. Pikirkan yang terutama. Amin. Amin. Kalau lihat seperti itu, kita bukan takut, enggak. Tapi kita makin menyadari Tuhan itulah pemilik hidup ini. Amin. Tuhan itulah yang perlu dilayani dalam hidup ini. Amin. Bukan daging ini, bukan dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Seberapapun kita tumpuk, seberapapun kita tumpuk, seberapapun kita tumpuk, satu detik bisa lenyap. Kalau nyawa sudah melayang, gak ada gunanya itu. Maka diberkati harus, oke, memang butuh. Dan berdoa, berkati aku Tuhan untuk memberkati orang lain. Amin. Lakukanlah pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Tunaikanlah tugas pelayananmu dimanapun kita berada. Bukan jabatan, enggak. Bukan harus diangkat saudara menjabat sesuatu di gereja baru sah melayani, enggak. Setiap orang percaya harus menginjil. Setiap orang percaya harus memberitakan Injil. Amin. Itu tugas kita. Yang kita nyanyikan sebentar ini, mari kita bangkit berdiri. Nanti kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Itu mengingatkan kita, dikatakan di situ, memberitakan kematiannya sampai dia datang. Itu salah satu. Pakailah hidupmu, pakailah waktumu, pakailah segenap talentamu untuk menuntun orang datang pada Yesus. Tetapi kita sendiri jangan sampai terjatuh. Kita sendiri jangan sampai goyah dengan keadaan dunia, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan harga-harga. Kita ikut-ikutan demo, kita ikut-ikutan berontak terhadap pemerintah. No. Bagianmu berdoa, bagianmu ikut Tuhan sungguh-sungguh, bagianmu lakukan pemberitaan Injil, bagianmu kerja sungguh-sungguh, bagianmu hormat pada pimpinan, baik dalam pemerintahan, baik dalam rumah tanggamu, sehingga berkat itu tercurah. Berikan pada kami hati yang mengasihi.